Bangsa. Pemerintah Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang sangat berat yang disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan penduduk Perancis serta membayar hutang-hutang VOC. Dengan latar belakang kas negara yang kosong dan beban hutang yang menumpuk, lalu dikirimlah Van der Capellen. Hei kau Van der Capellen, aku mengangkat kau sebagai gubernur. Dengan hormat saya menerima perintah Anda, Pangeran. Lakukan tugasmu dengan baik. Saya ingin kau mengeksploitasi kekayaan Nusantara terbesarnya untuk mengisi kekosongan kas negara ini. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk negara ini. Jangan sampai ada yang terlewat tugas-tugas yang saya berikan kepadamu. Tuhan akan kukuat kita jaya dan menebarkan keuntungan, tidak akan kebiarkan satupun orang tidak mematuhi aturan yang sudah saya buat. Serahkan saja ini kepada Tuhan. Baiklah, bawalah kemenangan Belanda untuk kali ini. Baik, Tuhan. Van der Capellen hanya menjabat beberapa tahun, yaitu tahun 1816 sampai 1826 dengan berbagai kebijakan yang dia buat untuk warga pribumi. Namun, kebijakan yang dibuat Van der Capellen tidak dapat mengisi kekosongan kas VOC. Kemudian, Van der Capellen digantikan oleh De Guignes. Hai kau De Guignes, aku menyuruhmu melanjutkan pemerintahan jenderal terdahulu. Dengan hormat saya menerima perintah Anda, akan saya terapkan usaha saja demi memperbaiki negara ini. Aku janji usahaku kali ini akan lebih baik dari jenderal sebelumnya. Akan kubawa kekayaan dan kemajuan untuk Belanda. Kali ini Belanda tidak akan kekurangan ataupun di bawah kekuasaanku. Hei, kau begitu yakin dengan usahamu itu? Apa yang akan kau lakukan? Tenang saja Tuan, akan kupantau segala permasalahan mengenai keuangan Belanda. Selain itu, akan kutekankan penanaman community ekspor untuk memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan. Kali ini susah kurancang sebaik mungkin Tuan. Aku harap kau dapat mengatasi masalah negara ini dan aku tunggu kabar kau untuk berpesta. Laksanakan Tuan. Namun, tekad untuk mengusir penjajah semakin tumbuh dan berkembang di Nusantara. Kini, semangat jiwa warga pribumi semakin lekat dalam kobaran amarahnya. Takkan kubiarkan kaparat asing itu memasuki wilayah tercintaku ini. Mereka hanya akan menyiksa dan memperbudak kita semua. Takkan kami biarkan mereka melaksanakan kebijakan-kebijakan bodoh itu. Ayo rekanku semua, jangan biarkan warga asing itu mengotori bumi pertiwi kita. Ketika Belanda datang dan memasuki wilayah Nusantara, mereka disambut dengan segala perlawanan. Perang Saparua 1817. Perlawanan Sultan Palembang 1818 sampai 1838. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Buni 1824. Hutang yang belum terlunasi, tuntutan untuk membiayai perang semakin membuat Belanda terbebani. Alih-alih mengisi kekosongan kerajaan dan membayar semua hutang, mereka kini semakin terpuruk dalam situasi tersebut. Usaha kedua jenderal itu tidak membuahkan suatu titik terang untuk Belanda. Pangeran William IV kembali mengutus seorang untuk kembali melanjutkan tugas sebagai jenderal India Belanda. Terima hormat saya yang mulia. Aku tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Solusi apa yang kau bawa agar keterpurukan ini tidak melanda di kerajaan? Kita harus menghapus kekuasaan tradisional dan kedudukan kita harus diperkuat dengan pasukan yang tangguh. Selain itu, aku telah memiliki rencana untuk memperbaiki keuangan kita. Aku akan memaksa pribumi itu bekerja semakin tahun untuk menggarap lahan yang ada. Kita harus menghapus kekuasaan tradisional dan kedudukan kita harus diperkuat dengan pasukan yang tangguh. Selain itu, aku telah memiliki rencana untuk memperbaiki keuangan kita.
Aku akan memaksa pribumi itu bekerja sepanjang tahun untuk menggarap lahan yang tersedia. Selain itu, aku akan meminta pajak kepada mereka. Baiklah, aku terima solusimu. Dan aku tunjuk kau sebagai gubernur jenderal. Dan aku akan mengirim pengawal untuk menemanimu. Baiklah, Tuan. Van den Bosch pun melaksanakan semuanya. Dia mengumpulkan semua warga pribumi, terutama petani, bersama dengan pengawalnya. Wahai rakyatku, aku memberikan kalian pekerjaan baru. Kalian hanya perlu menyiapkan lahan kalian. Mana kami membuat semua itu? Apa yang kau jamin dan apa imbalan kami? Iya benar, bagaimana kami melakukannya? Lahan pun kami tidak punya. Bagaimana cara kita bekerja? Apakah ini hanya untuk kesenangan kalian saja, sedangkan kami hanya dapat omongan manis kalian? Apakah kalian saja yang mendapatkan keuntungan di sini, sedangkan kami hidup dengan sengsara? Bagaimana dengan kami? Kami selalu berusaha susah payah bekerja dan mematuhi segala perintah kejimu itu. Iya, Benar, kami setuju itu. Diam kalian semua, dengarkan perintah jenderal terlebih dahulu. Untuk kebijakan yang telah kurencanakan, tolong bacakan, laksanakan perintahku. Siap Tuan. Berikut kebijakan sistem tanam paksa. Yang pertama, kewajiban setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komunitas ekspor, khususnya kopi, tebu, tarap atau nilai. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan tanam paksa dibebaskan dari pajak. Yang kedua, tidak memiliki tanah pertanian dapat bekerja di tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari. Tahun yang berjalan. Yang ketiga, waktu mengerjakan tanaman paksa pada tanah pertanian diperuntukkan bagi sistem tanam paksa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Yang keempat, kerusakan atau kerugian yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. Yang kelima, pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanam sisa tanam paksa disampaikan melalui kepala desa. Ketentuan-ketentuan tersebut tampak tidak terlalu memberatkan warga pribumi. Kebijakan kali ini masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan itu adalah kebijakan sistem tanam paksa yang secara umum isinya mewajibkan warga pribumi menyerahkan 1/5 tanahnya kepada Belanda untuk ditanami tanaman ekspor dan hasil diserahkan kepada pihak Belanda. Setelah itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Apa yang membawa Anda kemari? Sehubungan dengan sistem tanam paksa, pihak pemerintah melibatkan kepala desa sebagai penggarap petani dan sebagai penghubung pejabat. Kenapa lagi itu? Bagaimana caranya aku melakukan hal itu? Anda hanya perlu mengawasi kegiatan dan kinerja para petani dalam melaksanakan kebijakan pemerintah kali ini. Kebijakan ini dapat menyengsarakan wargaku kali ini. Apa imbalan kami setelah kerja roda mengabdikan diri kami pada pemerintah? Lakukan saja perintah ini, jangan mengelak. Ingat untuk menagih pajak pada pribumi itu dan serahkan kepadaku. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mendorong terjadinya korupsi pada pejabat tanam paksa, kembali membawa warga pribumi pada kesengsaraan, timbul kelaparan karena kerja rodi, banyak pekerja terjatuh sakit bahkan tewas. Aku sudah tidak tahan lagi. Kami sudah tidak sanggup bekerja lagi, Pak. Untuk makan pun kami belum. Kami hanya bekerja dari pagi hingga kini tanpa imbalan. Tuhan berikan kami kebebasan, kami lapar. Sudah biarkan saja dia. Kita lanjut bekerja saja. Sementara Belanda telah mendapat keuntungan dan kekayaan, hal itu mendorong Belanda menjadi negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong kaum liberal dan mengakibatkan pro dan kontra atas pelaksanaan sistem tanam paksa. Kaum liberal
menentang pelaksanaan tanam paksa yaitu Douwensdekker. Saya akan membantu warga pribumi untuk menaklukkan tanam paksa. Bagaimana jika Anda menentang akan memperburuk keadaan? Nyawa akan jadi taruhannya. Saya juga berperan penting di pemerintahan Belanda. Saya akan membebaskan kalian semua dari pemerintahan Belanda. Apa yang mau Anda tunjukkan lagi? Apakah ini hanya janji-janji manis saja untuk menyengsarakan kami lagi? Kami ingin mengakhiri penderitaan petani ini. Kami tidak tahan lagi, Tuan. Haha, saya ada buku Max Havelaar yang mengkritik tanam paksa. Dengan buku terbitan Douwensdekker dengan nama samaran Multatuli secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal yang melibatkan pihak swasta. Pelaksanaan usaha swasta pun tetap membawa penderitaan rakyat.